Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Arasi radio inspiratif dan informatif. Baik Saudara Arasi, kembali kita masih di Cakrawala Pagi bersama Awareness Education Center. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Husein dan juga Mas Adit dari Awareness Education Center Madiun. Tentu saja nanti juga akan membahas dan juga berbagi informasi mengenai apa saja sih yang ada di awareness dan keunggulan apa saja, terus juga jurusan apa saja yang bisa diambil, bisa ditempuh, ya kan, keuntungan apa saja yang bisa didapat, tentu nanti juga bisa kita ketahui dan kita obrolin bareng-bareng. Nah, seperti yang disampaikan juga, untuk yang ingin bergabung monggo silakan bisa telepon, SMS, WhatsApp dan lain sebagainya, atau Anda juga bisa bergabung di Space Radio. Silakan saja di Space Radio nanti buat Anda yang pengen melihat dan mendengar apa yang kita hadirkan, yang kita sajikan untuk hari ini. Nah, baik, kita sapa dulu tamu kita pagi hari ini. Ada Mas Adit dan juga Mas Husein. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Sandra. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat, baik ya? Sekali sehat. Ya. Ini sudah lama sekali tidak bersua ya. Sampai kangen kita. Sampai kangen. Dan sekarang hari ini bisa bertemu kembali dengan hal-hal menarik tentu saja. Ya. Masih ada kaitan dengan berhubungan dengan Awareness Education Center, Mas Husein. Nah, ini Mas Adit dulu atau Mas Husein dulu nih? Ya, monggo sama saya. Nah, kalau ngomongin Awareness Education Center, ini bukan suatu hal yang baru ya. Ya. Bukan suatu hal yang baru buat kita yang ada di Madiun dan sekitarnya mengenai lembaga pendidikan profesi 1 tahun yang satu ini. Karena juga banyak sekali lulusan yang sudah berhasil kerja, bahkan sebelum lulus juga sudah berhasil kerja seperti itu, Mas ya. Betul. Dan juga banyak sekali mitra kerja ataupun perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Awareness Education Center ini. Nah, bisa dijelasin nih mengenai Awareness Education Center sebagai pembuka kita di pertemuan kita pagi hari ini, monggo. Iya, baik. Jadi memang betul sekali bahwa Awareness Education Center ini bukan lembaga pendidikan yang baru ya. Jadi kita berdirinya sudah cukup lama, 1994. Nah, ini sudah lama sekali kita berpengalaman di lembaga pendidikan. Nah, jadi Awareness Education Center ini memang fokus kita, ini programnya adalah program singkat. Jadi kuliahnya kita tekankan singkat saja, tidak usah lama-lama, 1 tahun saja. Tapi jangan khawatir, walaupun nanti kuliahnya itu singkat hanya 1 tahun, tapi nanti lulusan atau setelah lulus nanti tetap bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang profesional. Nah, alhamdulillah Awareness Education Center ini selama sudah lebih dari 28 tahun ini masih bisa eksis di lembaga pendidikan. Kita masih tetap berjalan mengabdi juga untuk mendidik putra-putri bangsa kita ini. Karena apa? Karena awareness ini selalu juga yang kita pegang adalah kita harus selalu berinovasi gitu ya. Jadi perkembangan zaman ini memang luar biasa cepat, luar biasa pesat dan lain sebagainya, apalagi sekarang eranya teknologi, kemudian eranya sekarang digital. Nah, Awareness Education Center juga selalu berbenah diri. Jadi kita tidak pernah merasa puas bahwa kita sudah dipercaya, sudah berlangsung sekian tahun, sekian puluh tahun, tapi kita selalu mencoba untuk memberikan sesuatu yang baru yang tetap bisa relevan dengan kondisi sekarang. Nah, sekarang awareness ini muncul kembali, kita lebih tekankan lagi dengan tagline kita, yaitu Digital Business and Social Media Campus. Nah, ini sekarang tagline-nya ini sudah berbeda lagi. Karena apa? Karena eranya sekarang memang beralih. Banyak sekali sekarang eranya era digital. Pekerjaan-pekerjaan ke depan ini juga banyak yang sekarang dibutuhkan juga kebanyakan harus menguasai era digital. Nah, itu Awareness Education Center dengan programnya singkat hanya 1 tahun, kita bisa mewadahi. Jadi apa yang dibutuhkan saat ini oleh dunia kerja itu nanti bisa dipelajari di Awareness Education Center seperti itu. Nah, tentu dengan usia yang kurang lebih 28 tahun ini, Mas, bukan suatu lembaga pendidikan yang
baru ya. Umur kalau dikatakan manusia itu 28 tahun udah mulai mateng loh. Ya benar ya, mateng ya? Iya, betul. Udah mau mateng-matengnya gitu. 28 tahun. Tentu pengalaman dan juga betul. Banyak sekali para lulusan yang sudah berhasil ya diluluskan tentu saja. Dan mereka-mereka yang sudah banyak bekerja sebelum lulus ini juga sudah banyak ya kan, karena memang kurikulumnya Mas ya ini langsung aplikatif ke dunia kerja ya. Betul. Jadi memang kurikulum yang diajarkan kepada mahasiswa kita ini selalu kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Karena awareness ini kan juga selalu kerjasamanya, tadi kita mungkin sudah banyak yang dengar, kita punya kerjasama itu bahkan sampai 1842 perusahaan mitra kerja. Nah, ini saking percayanya kepada awareness mereka, karena ya tadi betul yang dikatakan tadi bahwa ini usianya sudah 28 tahun, sudah lebih, ini kan sudah usia yang sangat matang sekali gitu ya. Sebagai lembaga pendidikan kita sudah punya pengalaman, kita mengalami pergeseran masa ke masa, kita sudah berhasil melewati banyak sekali era, sehingga memang betul kita sangat dipercaya karena memang awareness ini selalu mengedepankan kita aplikatif ke dunia kerja. Jadi apa yang diajarkan kepada mahasiswa dari awareness ini nanti selalu dipakai ya. Jadi tidak mubadir ilmu yang diberikan itu, ternyata diajarkan, ternyata kalau tidak dipakai kan percuma gitu ya. Nah, jadi awareness ini selalu up to date, apa yang sebetulnya dibutuhkan dunia kerja saat ini itu nanti yang diajarkan kepada mahasiswa kita. Nah, itu sehingga jadi kalau mungkin bisa dilihat di mana-mana pasti ada lulusan-lulusan dari awareness, ada yang kerjanya baik itu mungkin ada di perbankan, ada yang di manufaktur dan lain sebagainya. Dan ini menarik juga, lulusan-lulusan dari awareness ini ketika mereka sudah bekerja, mereka bisa menempati posisi-posisi yang baik gitu ya. Jadi kerjanya pun tidak hanya yang penting kerja asal-asalan, tapi bisa mendapatkan pekerjaan yang memang bisa diandalkan untuk masa depan. Nah, mahasiswa yang udah pada lulus tentu ini apa namanya Mas, mereka tentu dengan adanya kerjasama dari awareness dengan sekian ribu mitra kerja, perusahaan-perusahaan yang berskala nasional atau multinasional ini tentu akan sangat memudahkan begitu ya, sangat memudahkan para mahasiswanya, para lulusannya untuk bisa langsung mendapatkan pekerjaan seperti itu. Betul. Jadi mungkin saya bisa menambahkan ya Mas Andra, kita bisa mengatakan bahwa kesuksesan itu kan sebenarnya pertemuan antara persiapan dengan kesempatan, ya, katakanlah bisa dibilang seperti itu. Nah, kita misalkan punya persiapan yang bagus, tapi kalau kesempatannya tidak ada, kita tidak tahu informasi dan sebagainya, ya otomatis kesempatan itu akan lewat begitu saja. Gitu aja, kan? Nah, sebaliknya ada kesempatan yang banyak, tapi kita persiapannya kurang, kita nggak punya skill yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya tentu kita nggak akan berhasil, nggak akan sukses kan gitu ya. Nah, makanya di Awareness Education Center ini kita menghadirkan itu. Ada kesempatan dan juga persiapan. Kesempatannya di mana? Kita sudah dipercaya oleh 1842 mitra kerja tadi yang sudah diuraikan ya, seperti itu. Nah, kita selalu menjalin komunikasi sehingga Awareness Education Center ini benar-benar dipercaya oleh mitra kerja. Sedangkan kesiapannya sendiri seperti yang tadi sudah disinggung bahwa di awareness nanti teman-teman akan dibekali dengan keahlian dan keterampilan yang profesional, yang mengacu, yang aplikatif dengan dunia kerja, sehingga bisa dipastikan kalau nanti skill-skill yang teman-teman kuasai ini itu betul-betul kepake di dunia kerja. Nah, makanya dengan dua hal ini, dengan misalkan teman-teman memilih untuk kuliah di Awareness Education Center, harapannya apa? Dua ini bisa didapatkan. Ya, bertemunya antara kesempatan dan juga persiapan dari teman-teman semuanya sehingga bisa mencapai kesuksesan yang diinginkan. Harapannya seperti itu. Berarti istilahnya jurusan yang ada ini kan, jurusan yang di awareness yang ke-6 jurusan ini ya. Ini benar-benar jurusan yang dibutuhkan oleh mitra kerja saat ini. Betul. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Husin ya Mas Andre, bahwa memang kebutuhan dunia kerja itu kan perkembangannya juga sangat pesat sekali, dan awareness kita juga mencoba untuk selalu berbenah ya, selalu berbenah. Kita juga berusaha untuk bisa mengakomodir kebutuhan oleh perusahaan. Makanya di awareness kita juga selalu up to date ya. Bahkan dulu sempat misalkan ya ada jurusan terbaru yaitu perpajakan, kemudian sekarang muncul jurusan yang baru lagi. Nah, seperti itu.
Karena memang kebutuhan kerja itu selalu berkembang. Nah, kalau saya uraikan ya Mas Andra, bahwa di Awareness Education Center ini kita sebenarnya memiliki dua alternatif pilihan ya. Ada jurusan reguler dan juga jurusan eksekutif. Nah, sedangkan yang jurusan reguler sendiri nanti terbagi ada 6 pilihan. Nah, yang pertama adalah jurusan komputer aplikasi bisnis, admin perkantoran dan ekspor impor. Sekilas saja ini buat teman-teman yang pengen punya skill, yang pengen punya keahlian khususnya di bidang komputer yang aplikasinya ke dalam ilmu bisnis ya, akuntansi, manajemen dan juga ekspor impor. Kak, kalau saya nanti masuk jurusan ini peluang kerjanya gimana? Nah, ini buat teman-teman yang pengen fokus kerjanya nanti di back office ya, semisal jadi admin, accounting, staff ekspor impor, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teknik informatika, Android and game developer. Nah, ini kan bisa dibilang juga kita kan eranya era digital Mas ya, maka programming ya, perkembangan tentang software dan lain sebagainya itu kan sangat pesat sekali, sangat dibutuhkan. Makanya buat teman-teman yang mungkin saya nanti pengen jadi seorang programmer ya, mau bikin aplikasi ini ya, basicnya komputer. Bahkan kalau di Awareness ini nggak hanya diajarkan yang basicnya komputer saja, bahkan juga Android ya, termasuk game developer. Karena kan sekarang industri game itu kalau dikelola dengan baik ternyata bisa menghasilkan. Jadi kan mohon maaf kalau mungkin dulu konotasinya walah apa sih game, kita bisa dapat apa kalau cuma main doang. Padahal sekarang juga banyak yang ternyata dari industri permainan ini bahkan sudah ada yang masuk ke dalam e-sport dan lain sebagainya, macam-macam. Kalau Inforkom ini apakah dari hasil pengembangan jurusan sebelumnya, Mas? Sebenarnya tidak, Mas. Jadi untuk informatika memang dari dulu memang sudah ada di Awareness Education Center. Jadi memang kalau yang admin perkantoran ya fokusnya kan ke administrasinya. Nah, kalau di teknik informatika ini kita lebih ke programming. Ya, seperti membuat Inforkom tadi. Ya, Inforkom tadi. Jadi untuk maksudnya pengembangan dari jurusan yang sudah ada lalu dikembangkan dengan kebutuhan ataupun adanya upgrade program semacam itu. Jadi memang kalau dulu informatika kan kita secara umum kan taunya adalah komputer, basicnya adalah komputer. Sekarang sudah merambah karena perkembangan juga semakin pesat, akhirnya kita juga masuknya ke Android and juga game developer. Karena ya memang sistem operasi itu kan sekarang nggak cuma komputer, nggak cuma Windows saja, tetapi dari Android pun selalu berkembang. Dari dulu Android versi 1, bahkan sekarang mungkin sudah versi 12, 13. Nah, ini makanya perlulah programming atau seorang yang sekarang mungkin bahasa kerennya adalah seorang developer ya. Application developer itu sangat dibutuhkan sekali. Bikin aplikasi gitu ya. Iya, yang basicnya adalah Android dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada jurusan komputer aplikasi sekretaris manajemen and public relation. Nah, kalau ini buat teman-teman yang pengen keahlian atau fokus kerjanya nanti di bidang frontliner, Mas, atau front office. Jadi lebih di titik beratnya itu ke ilmu komunikasinya. Jadi buat yang pengen jadi CSO atau customer service officer, jadi seorang sekretaris ya, frontliner di perusahaan-perusahaan, nanti bisa milih di jurusan sekretaris manajemen ini. Kemudian yang keempat ada desain grafis, sinematografi, and game karakter. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang punya jiwa-jiwa seni yang tinggi ya, daya kreativitas yang oke ya, pengen punya skill di bidang editing ya, bidang desain grafis dan lain sebagainya. Kita juga ada sinematografi and game karakter ini untuk menjawab memang perkembangan kebutuhan dunia kerja. Kalau dulu mungkin kan taunya ya desain grafis mungkin hanya seperti itu saja ya, Mas, yang buat desain, editing foto, video. Nah, sekarang itu enggak. Bahkan banyak konten-konten kreator. Kita butuh yang namanya seorang sinematografer, katakanlah. Bagaimana bisa mengolah video dengan baik. Bagaimana kita misalkan pengen sekarang ini membuat konten yang bagus itu, dari proses awalnya itu caranya gimana ya, ngambil gambar angle-nya yang bagus seperti apa, itu nanti diajarkan semua tekniknya di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen fokusnya ke desain grafis, nah silakan nanti pilih jurusan di Grakom. Nah, kalau di Grakom ini memang saya yakin ini kebutuhan industri saat ini benar-benar luar biasa kan gitu. Iya, betul sekali. Mungkin tidak hanya media saja, tetapi ya mungkin pemerintahan dan sebagainya pun juga membutuhkan sekarang. Betul, eranya sekarang memang butuh visual jadi penting sekali gitu ya. Semuanya pasti butuh, karena semua sekedar mendesain brosur saja pasti butuh. Sekarang mendesain website juga pasti butuh, karena eranya kan serba online gitu ya sekarang, serba semuanya. Iya, jadi kita memang dituntut harus masuk ke sana gitu ya.
Jadi tidak hanya peluang kerjanya tidak hanya di media ataupun di ya kalau bisa dikatakan kalau zaman dulu kalau jurusannya satu ini mungkin hanya larinya ke media, TV dan sebagainya. Tapi sekarang orang-orang kalau memang ya kita tadi konten kreator semisal betul. Itu pun tidak mereka harus bekerja di perusahaan tapi bekerja untuk perusahaannya diri sendiri. Ini juga bermanfaat untuk menjadi seorang konten kreator yang bisa menghasilkan kan gitu. Betul. Nah, kalau KBIPA ini apa nih Mas? Kalau untuk KBIPA ini adalah jurusan komputer aplikasi ekonomi bisnis dan perpajakan. Nah, ini kan buat teman-teman yang nanti fokusnya itu untuk belajar terkait tentang pajak. Karena kan seperti yang kita ketahui Mas ya, sekarang perusahaan-perusahaan itu kan ya sebenarnya bukan hanya sekarang ya, termasuk dari dulu juga harus mereka mampu untuk melaporkan pajaknya. Nah, mengelola pajaknya dengan baik. Nah, sehingga banyak dibutuhkan lulusan-lulusan yang mereka benar-benar ahli di dalam mengelola pajak ini, bahkan termasuk tax planning atau perencanaan pajak. Nah, itu kan sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang Mas. Nah, kalau ngikutin berita yang viral kemarin. Maksudnya sekarang apalagi masalah pajak sekarang kan pemerintah benar-benar memperhatikan ataupun mulai kenceng masalah pajak ini. Iya. Jadi memang perusahaan pun juga beresiko tinggi kalau masalah pajak ini ya. Makanya mereka pasti sekarang ini semua perusahaan ya pasti butuh SDM yang bisa mengurusi masalah pajak. Perorangan pun juga perorangan pun ya semuanya sekarang kita NPWP dan lain sebagainya semuanya harus penting. Jadi pajak ini memang saat ini memang sangat penting sekali. Ini perusahaan-perusahaan pasti butuh, perorangan pun juga sekarang ini sangat membutuhkan. Ya, jadi memang pajak ini saat ini pemerintah luar biasa gencar. Kelihatan endon di sosmed aja udah diuber gitu. Langsung diusut ya. Langsung diusut. Duitnya dari mana kan? Baik, kita masih akan terus berlanjut obrolan kita karena juga masih banyak sekali hal-hal menarik lainnya masih bakal kita bahas. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana dulu, Sobat Terasi balik lagi selepas informasi beberapa berikut ini. Kali kita masih di Cakrawala pagi kali ini dan juga kita juga masih bersama Awareness Education Center di mana ada Mas Husen dan juga Mas Adit yang tadi juga sudah menjelaskan banyak sekali hal mengenai Awareness Education Center ini, baik jurusan terus juga keunggulan, keuntungan dan bisa apa aja kan gitu kan. Tadi ada jurusan-jurusan reguler yang sudah disampaikan seperti halnya ada Kabab Eskim, ada Inforkom juga. Nah yang terakhir ada KBIPA tadi yang membahas masalah perpajakan kayak gitu. Jadi ilmu yang mempelajari administrasi serta fokus pada ilmu perpajakan seperti Mas Adit ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah pajak memang sangat penting sekali saat ini. Bukan saat ini, dari dulu sebenarnya penting, cuman orang-orangnya yang kurang begitu memperhatikan mungkin ya. Tapi sekarang pemerintah sudah mulai kencang, mulai gencar-gencarnya memberikan sosialisasi dan juga lain sebagainya untuk masyarakat agar taat pajak kayak gitu. Nah yang terakhir nih Mas, ada yang namanya Sokmed atau sosmed. Iya betul. Jadi memang ini jurusan yang terbaru Mas. Jadi ini yang paling baru namanya sosmed atau social media, e-commerce, digital business and administration. Nah ini inovasi terbaru kita. Jadi saya tadi dari awal kasih gambaran Awareness ini kan selalu punya inovasi gitu ya. Jadi sekarang ini eranya era digital, kemudian semua media-media pun juga semakin banyak sekarang ini masuk ke online, masuk ke digital. Nah ini ternyata kita ke perusahaan-perusahaan itu yang banyak dibutuhkan sekarang ini pekerjaan-pekerjaan itu adalah yang berkaitan dengan dunia digital. Nah kalau dulu mungkin nggak kebayang ada namanya pekerjaan admin sosial media itu yang ngurusi akun sosial media, dia ngurusi Instagram, ngurusi TikTok, itu ternyata ada adminnya sendiri dan di perusahaan sekarang ini banyak dibutuhkan. Nah jadi ini kan ada peluang baru sebetulnya. Jadi sekarang teman-teman mungkin yang sekarang ini yang masih muda-muda ini kan pasti semuanya aktif di sosial media, entah itu di TikTok, entah di Instagram dan lain sebagainya. Nah ternyata itu juga bisa menjadi peluang gitu ya.
Jadi sekarang ini perusahaan-perusahaan mana yang tidak ada di Instagram? Pasti punya Instagram. Mereka semua perusahaan-perusahaan besar pun sekarang sudah ada di TikTok. Dan sekarang ini media promo ini juga berbeda, tidak seperti dulu. Sekarang media promonya semakin kreatif gitu ya. Jadi ini dibutuhkan memang betul-betul ternyata ini bisa menjadi peluang baru. Makanya daripada mungkin sosial media ini hanya untuk main-main, hanya untuk iseng-iseng saja gitu ya. Ini bisa kalau dikelola secara benar, dikelola secara serius, ini bisa menjadi peluang baru. Sehingga di Awareness ini kita mencoba mewadahi. Kita buat satu jurusan baru, jurusan khusus namanya Social Media, E-commerce, Digital Business Administration. Nah, ini akan mempelajari semua yang berkaitan dengan era sosial media, dengan era digital. Di situ masuk materi ada namanya copywriting gitu ya. Kemudian ada juga materi nanti e-commerce itu bagaimana, terus juga ada nanti virtual payment dan lain sebagainya. Itu ada banyak, ternyata ada banyak ilmu yang nanti bisa kita pelajari dari dunia digital. Nah, itu kita akan tuangkan betul dalam jurusan yang namanya atau kita singkat namanya sosmed. Ini jurusan inovasi terbaru dari Awareness Education Center. Jadi sosial media ini juga kalau menurut Andra nggak bisa diremehkan gitu kan? Kekuatan media sosial itu luar biasa. Kalau dikelola secara profesional, kalau dikelola secara mendalam, ya ini juga ujung-ujungnya bisa ngasilin cuan juga ya kan? Betul. Banyak youtuber ataupun lain sebagainya, mereka main di YouTube karena di situ juga ada AdSense juga ya kan? Ya, main di YouTube bisa, atau mungkin jadi influencer di Instagram gitu ya. Sekarang terus nanti kalau misalnya Instagramnya ini dikelola dengan benar, dengan bagus, nanti ada endorse yang masuk ya kan? Ini jadi peluang. Jadi tidak harus kerjanya di kantoran gitu ya. Jadi bisa menjadi peluang. Ini bagus sekali sebetulnya. Ya, bisa dikatakan jangan ngomong ataupun ngenyek generasi rebahan, Pak. Sekarang punya power gitu ya. Generasi rebahan pun kalau mereka aktifnya kerjanya di sosial media, pendapatannya juga bisa luar biasa loh, saudara. Betul. Ini contohnya sudah banyak sekali. Banyak contoh mereka yang sukses jadi influencer, jadi YouTuber dan sebagainya yang pendapatannya per bulan beratus-ratus bahkan berpuluh-puluh, ada yang miliaran juga ya kan. Nggak terbayang ya kan. Kalau kita sukses di YouTube katakan setiap bulan kita pasti akan mendapatkan AdSense, dan kalau toh nilainya juga di atas 100 juta maksudnya, itu kan bukan hal yang mungkin orang awam kurang begitu tahu masalah sosial media ataupun YouTube dan lain sebagainya. Mosok kan gitu kan. Suatu yang nggak mungkin kan. Padahal kalau mereka yang tahu sosial media ini peluang sebenarnya ya kan? Jadi tunggu apa lagi nih Sobat Terasi ya. Sekarang mungkin mau gabung bersama Awareness, monggo silahkan, mumpung pendaftaran masih dibuka Mas Adit ya. Sampai kapan nih Mas? Jadi kalau sekarang ini kita masih di gelombang 1 ya Mas Andra. Kita buka sampai maksimal tanggal 5 Juni 2023. Hanya saja buat teman-teman semua di Awareness ini kan untuk yang jurusan reguler ini kita tidak ada tes seleksi masuk Mas. Jadi otomatis kita terbatas sama kuota. Jadi berarti dibatasin kuotanya. Betul. Jadi kalau di Awareness Education Center Madiun, kami per jurusan itu hanya bisa menerima mahasiswa sebanyak 120 mahasiswa saja, sehingga kuotanya sangat terbatas. Itu dari keseluruhan jurusan reguler yang ada atau per jurusan? Per jurusan. Per jurusan. Setiap jurusannya dibatasi 120 mahasiswa. Makanya buat teman-teman yang mungkin kalau sekarang yang kelas 12 kan otomatis sudah lulus Mas ya. Mungkin sekarang tinggal juga masa-masanya untuk menentukan atau mencari pilihan studi lanjutnya. Nah, ini juga sekalian saya sampaikan, mungkin banyak di antara teman-teman yang sekarang atau yang kemarin kan ikut UTBK Mas ya, mungkin untuk seleksi di perguruan tinggi yang diinginkan. Nah, ini sebenarnya juga punya keuntungan ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau memang kemarin mengikuti UTBK atau SNBT gitu ya, dan sekarang lagi nunggu pengumuman, nunggu hasilnya, kan mungkin nanti pengumumannya masih bulan Juni kalau nggak salah ya, masih akhir bulan Juni. Nah, ini nggak apa-apa, teman-teman misalkan mau daftar dan daftar ulang di Awareness itu boleh, nggak masalah.
Loh Kak, kalau misalkan nanti saya SNBT-nya ternyata lolos gimana? Nah, kalau ternyata teman-teman keterima SNBT, UTBK-nya lolos, nanti biaya yang sudah dibayarkan di awareness tadi itu bisa ditarik kembali 100%, kami kembalikan semua tanpa potongan sepeser pun. Jadi Ya. uang yang sudah disetorkan ini nanti akan dikembalikan 100% seperti itu. Ya? Betul, walaupun misalkan ya sudah dibayarkan lunas ya, katakanlah mungkin sekalian Mas ya saya ngasih contoh biaya, gambaran biaya saja, jadi nanti biar teman-teman juga punya gambaran di UNS itu biayanya berapa sih gitu ya. Misalkan jurusan komputer aplikasi bisnis, admin perkantoran dan ekspor impor Kabab Eksim tadi, itu sebenarnya kalau di gelombang 1 biayanya adalah 8.950.000. Tapi teman-teman jangan khawatir, nanti kalau teman-teman kuliah di awareness kita berikan potongan biaya 1 juta, jadi totalnya tinggal 7.950.000. Nah, biaya ini itu bisa diangsur ya, bisa diangsur 9 kali angsuran Mas. Jadi waktunya cukup longgar ya kita untuk mengangsur masalah biaya. Jadi buat teman-teman ini bisa dimanfaatkan. Nah, sedangkan untuk kuliah di awareness itu kan prosesnya mulai daftar dan daftar ulang Mas Andra ya. Nah, daftar ulangnya nanti adalah dengan membayarkan angsuran pertama. Jadi biaya 7 juta yang saya sebutkan tadi itu tidak harus dibayar langsung, tidak. Nah, tapi boleh diangsur, nah dibayarkan dulu misalkan angsuran pertama 1.500.000 katakanlah seperti itu ya, di jurusan Kabab Eksim tadi. Nah, atau bahkan dilunasi 7.950.000, atau kalau di awareness misalkan teman-teman membayar lunas itu dapat potongan 5%, katakanlah seperti itu. Sudah bayar lunas, ternyata keterima SNBT, UTBK-nya lolos, ya sudah, tinggal tunjukkan bukti bahwa Anda diterima lolos UTBK-nya, biayanya di awareness tadi dikembalikan semuanya, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir Sotrasi. Jadi Betul. kalau Anda udah telanjur, ya katakan ngedaftar UTBK tadi Mas ya, terus keterima, nanti uang pendaftarannya akan dikembalikan 100% sama awareness. Jadi nggak perlu bingung, ntar jangan-jangan ada potongan nih. Karena nggak ada ya Mas ya, Ya. nggak ada potongan, jadi utuh 100% nanti Betul. bakal dikembalikan. Karena gini juga ya Mas Andra, karena misalkan teman-teman nanti kalau nunggu nanti takutnya kan semakin lama kuotanya juga terbatas, terus berarti kan kesempatan teman-teman untuk dapat tempat kuliah, dapat tempat studi kan juga semakin terbatas. Karena kan mungkin juga perguruan tinggi atau mungkin lembaga-lembaga yang lain juga sudah mulai start perkuliahan. Jadi takutnya kalau nunggu nanti dulu aja, nunggu pengumuman dulu, ya ternyata di sana-sana juga sudah mulai kuliah, sudah menutup pendaftaran, kan ya repot juga. Nah, makanya ini bisa dimanfaatkan. Nggak apa-apa teman-teman daftar ulang dulu di awareness sambil nunggu pengumuman atau hasil UTBK. Kalau masalah ijazah juga belakangan Mas ya nggak masalah kan? Betul. Jadi kalau di Awareness Education Center untuk syarat pendaftaran sebenarnya cukup mudah sekali ya Mas Andrea. Jadi teman-teman kalau mau mendaftar itu cukup mengisi formulir pendaftaran ya. Untuk dapat formnya ini ada banyak cara. Ya. Pertama mungkin bisa dapat di BK. Jadi kalau kemarin kita sudah sosialisasi ke sekolah-sekolah, kita selalu menitipkan formulir pendaftaran di sekolah atau guru BK-nya. Cuma kalau sekarang kayaknya teman-teman kelas 12 sudah lulus ya, sudah tidak di sekolah. Teman-teman bisa langsung ke kampusnya Awareness, yaitu Jalan Tamrin 35A Madiun. Kita buka dari hari Senin sampai hari Sabtu, start dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Silahkan teman-teman mau main ke sana boleh, atau juga bisa mendaftar secara online. Kalau online tinggal dibuka saja websitenya @awarenessaeducation.com, nanti tinggal pilih menu pendaftaran secara online. Nah, untuk syarat pendaftarannya sebenarnya cukup melampirkan fotokopi ijazah sama pas foto. Cuma ini tidak harus saat itu juga Mas ya. Jadi bisa menyusul. Jadi untuk ijazah yang belum keluar Ya, bisa betul. diserahkan nanti Mungkin nanti belakang hari ketika daftar ulang atau mungkin beberapa waktu setelah itu boleh. Jadi tidak harus ketika datang harus membawa fotokopi ijazah misalkan, itu tidak. Jadi pas foto sama fotokopi ijazah itu bisa yang menyusul. penting formulir itu tadi. Iya, Yang betul. paling utama adalah Iya. isi formulir pendaftaran itu tadi. Iya. Sama membayar uang Ya, untuk biaya pendaftarannya yaitu Rp150.000 untuk membayar uang seperti itu. pendaftarannya. Iya. Kalau untuk masalah angsuran ini apakah langsung dibayar waktu itu atau bisa selang hari berikutnya kayak gitu? Nah, untuk masalah biaya pendidikan atau biaya kuliah ya Mas Andre tadi, untuk angsurannya itu biasanya untuk angsuran pertama itu kita gunakan sebagai daftar ulang. Ya, jadi contoh misalkan tadi biayanya jurusan admin perkantoran 7.950.000.
daftar ulang atau angsuran pertamanya adalah 1.500.000. Jadi itu yang dibayarkan dulu. Nah, nanti sisanya itu berarti diangsur selama teman-teman kuliah di Awareness. Selama Seperti 1 tahun itu Iya, tadi. selama 1 tahun itu tadi. Jadi yang 1 juta ataupun 1,5 juta ini apakah juga harus langsung dibayar waktu kita mendaftar atau itu biasanya saat daftar ulang. sabda Saat daftar ulang. Nah, termasuk teman-teman ya, kita sampaikan bahwa tanggal 5 Juni ini juga termasuk batasan untuk daftar dan daftar ulang. Nah, makanya ini kan masih ada waktu. Nah, jadi silakan, mungkin Kak saya dalam waktu dekat ini pengen daftar dulu. Nanti daftar ulangnya mendekati 5 Juni. Nah, itu boleh. Silakan ya. Jadi biar setidaknya kan dapat kuotanya dulu lah. Iya. Seperti itu. Jadi daftarnya sekarang kan baru tanggal 23 nih. Ya. Daftar, nanti ngisi formulir pendaftaran cuman 150 tadi Mas ya. Iya, betul. Untuk pendaftaran. Nah, nanti kalau Sobat Terasi pengen bayar daftar ulang, nunggu sampai gelombang pertama ini ditutup tanggal 5 Juni, monggo juga silahkan, bisa Mas ya. Iya, intinya bisa seperti ya, walaupun tetap kita sarankan untuk daftar dan juga segera daftar ulang karena itu Lebih tadi, awal, kan? ya terkait sama kuota yang tadi takutnya kalau misalkan nanti daftar ulangnya belakangan, ya takutnya jurusan yang diminati ternyata sudah penuh. Nah, ini kan terpaksa harus kita arahkan ke jurusan yang lain. Berarti lainnya nanti untuk daftarnya untuk ngunci lah istilahnya, untuk jurusan yang dipilih kayak gitu. Iya. Nah, ini saya penasaran nih Mas, sama jurusan Digital Marketing, Customer Service and Communication. Nah, kita nanti akan bahas bareng-bareng Mas ya. Tapi sabar dulu lah, kita simak dulu beberapa informasi berikut ini. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.com. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Selamat pagi Sobat Rasi, kembali kita masih bersama Awareness Education Center, di mana saat ini juga kita masih membahas masalah jurusan yang ada di Awareness ini tadi. Nah, yang terakhir nih yang tadi mau Andra tanyain, masalah jurusan eksekutif, yaitu Digital Marketing, Customer Service and Communication. Ini jaminan kerjanya 100% Sobat Rasi. Mungkin Anda bertanya-tanya, ya, bener nggak sih jaminan 100% bekerja setelah lulus kuliah? Nah, ini nanti bakal dijawab nih sama Mas Husain atau Mas Adit. Monggo Mas. Iya, ini ada pertanyaan nih. Iya. Mungkin Andra yang mewakili sahabat Rasi. Bener nggak sih ini ada jaminan 100% setelah lulus kuliah? Memang menarik sekali. Jadi kan di Awareness ini kok ada yang namanya jaminan kerja 100%. Itu yang menjadi pertanyaan, bener apa enggak ini kan gitu. Jadi memang Awareness Education Center ini kita punya satu jurusan khusus. Ini kita sebutnya kelas eksekutif. Namanya adalah jurusan Digital Marketing, Customer Service and Communication, atau kita singkat namanya DM biasanya. Nah, kelas DM ini memang kita khusus. Nah, yang kita sebut kelas eksekutif karena apa? Di sini semua mahasiswa dari jurusan DM ini mendapatkan jaminan 100% lulus langsung kerja dengan perjanjian tertulis di depan notaris. Jadi ini bukan hanya sekedar saya ngomong kita janjikan gitu ya, tapi tidak, ini ada perjanjian resmi, ada tanda tangan dengan notaris dan lain sebagainya. Sehingga memang betul-betul di jurusan ini kita jamin begitu lulus Anda nanti akan langsung bekerja, begitu ya. Nah, ini cukup menarik karena mungkin teman-teman kan pengennya yang cepat kerja. Nah, ini yang butuhnya yang pasti-pasti saja. Nah, ini pas. Nah, jadi kalau Anda mau yang pasti-pasti saja, ini ada kelas eksekutif Digital Marketing, Customer Service and Communication. Namun, nah ini ada namunnya. betul. Jadi kalau Anda pengen masuk di sini, gitu, Anda harus betul-betul mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Kenapa? Karena di kelas eksekutif, khusus di kelas ini ada namanya tes seleksi masuk. Gitu ya. Jadi kalau yang reguler tadi yang dijelaskan rekan saya Mas Adit ada 6 jurusan itu semuanya bebas
bebas tes masuk. Jadi beda yang sama reguler tadi ya. Jadi kalau yang reguler itu bebas tes, kuotanya bisa sampai 120. Nah, yang kelas eksekutif ini ada tes seleksi masuk dan kuotanya maksimal hanya 60 peserta. Itu sudah maksimalnya. Ya, jadi kalau Anda memang serius, Anda pengen dapat jaminan kerja, pengen masuk di kelas eksekutif, maka harus Anda persiapkan diri. Nanti ada tesnya, ada tes tulis. Nah, tes tulis itu nanti terus juga ditambah dengan tes interview atau tes wawancara. Nah, jadi ada 2 tes itu harus betul-betul Anda persiapkan. Jadi kalau Anda tidak lolos, ya tidak bisa masuk di jurusan ini. Kemarin kita tanggal 20 hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu kita sudah melaksanakan tes seleksi untuk kelas eksekutif yang sesi pertama. Jadi kemarin sudah kita tes, sudah ada hasilnya, dan ternyata dari hasil tes kemarin itu belum sampai terpenuhi kuota 60 mahasiswa. Ini dari sekian berapa yang ini kemarin mendaftar? Kalau tidak salah yang daftar sekitar 80-an. 80-an pendaftar itu yang lolos belum sampai 60. Ya, jadi ini karena tesnya betul-betul. Jadi tesnya ini tidak hanya dari awareness, nanti dari perusahaan pun juga ikut berpartisipasi untuk ikut tes menseleksi calon mahasiswa kita. Ya, jadi kemarin belum penuh untuk kuotanya, sehingga ini kita perlu sampaikan masih dibuka. Oke, jadi nanti teman-teman yang mungkin masih berminat kemarin belum sempat ikut tes yang sesi pertama, kita masih buka pendaftaran untuk kelas eksekutif. Jadi segera mendaftar. Cara mendaftarnya juga sama, jadi bisa datang langsung ke kampus boleh, atau via online awareness-education.com juga boleh. Biaya pendaftarannya Rp300.000. Nanti kalau sudah daftar, kemudian ikuti tes dulu, nanti langsung kita jadwalkan tesnya, baik itu tes tulis maupun tes interview. Baru nanti kalau sudah lolos tes, kalau Anda dinyatakan lolos tes, Anda baru melaksanakan yang namanya daftar ulang. Ya, jadi kalau belum dinyatakan lolos, tidak perlu melakukan daftar ulang dulu, tidak apa-apa. Ya, kalau misalkan saya tidak lolos bagaimana? Nah, ini jangan khawatir. Kalau misalkan sudah ikut tes ternyata kok tidak lolos, maka Anda masih punya kesempatan boleh masuk di jurusan reguler. Nah, jadi ada 6 jurusan tadi, pilih salah satu saja dari jurusan reguler, Anda langsung masuk dan kita anggap masuknya di gelombang 1. Ya, jadi nanti tidak usah khawatir nanti ketinggalan gelombang 1 dan lain sebagainya. Kalau Anda ikut tes kelas eksekutif misalkan tidak lolos, masih punya kesempatan masuk di jurusan reguler. Kalau lolos nanti langsung masuk, dapat jaminan kerja dan fasilitasnya banyak sekali. Ada dapat laptop juga, nanti ada kelas khusus, pengajarnya pun setiap hari Sabtu itu nanti yang ngajar langsung dari perusahaan-perusahaan mitra kerja. Jadi perusahaan-perusahaan ini sekelas HRD manajernya akan datang langsung ngajar kelas dari jurusan eksekutif ini. Jadi seperti itu Sobat Rasi. Mungkin Anda beberapa hari terakhir ataupun beberapa pekan ini bertanya-tanya, ini benar nggak nih jaminan kerja 100% nih awareness nih kan gitu. Nah, barusan dijelasin sama Mas Husein nih. Jadi seperti itu caranya. Jadi kalau Anda ingin ngedaftar di jurusan yang satu ini tadi, yaitu di jurusan yang eksekutif ini tadi ya, digital marketing, customer service and communication ini tadi, ada tesnya di situ. Selain nanti juga akan mengukur sejauh mana kemampuan Anda, juga akan memberikan kesempatan setelah Anda dinyatakan lulus untuk disalurkan ataupun langsung direkrut kerja sama perusahaan-perusahaan mitra kerja. Seperti itu caranya. Jadi benar-benar direkrut 100% oleh perusahaan mitra kerja dan saudara. Jadi tunggu apa lagi kalau memang saat ini ingin ngedaftar, pengen bergabung di jurusan eksekutif, ini masih dibuka Mas ya? Betul, jadi masih dibuka untuk sesi kedua. Untuk sesi kedua masih dibuka untuk jurusan eksekutif, jadi buruan langsung datang ke kampusnya di Jalan Tamrin 35 Madiun. Teleponnya 0351483778. Baik, Mas Husein, Mas Adit, sepertinya waktu kita juga sudah tidak memungkinkan lagi untuk berlama-lama. Mungkin ada satu lagi yang mau disampaikan ke sahabat Razim. Baik. Jadi mungkin saya perlu sampaikan juga untuk teman-teman semua, khususnya ini teman-teman yang baru saja kemarin lulus dari SMA, SMK maupun MA ya. Kemarin euforianya luar biasa mereka teman-teman. Alhamdulillah. Selain kita ucapkan juga selamat, Anda sudah menempuh dari jenjang SMA sudah lulus. Ini selamat, tapi tentunya ini bukan akhir dari perjalanan. Bukan akhir dari segalanya. Betul. Justru nah ini tantangan sebetulnya. Nah, ini tantangan
tantangan sebetulnya. Ini kita tantang Anda, jangan lama-lama jadi beban keluarga. Katanya begitu. Kalau katanya netizen kan begitu ya. Nah, jadi ini sudah saatnya Anda menentukan arah masa depan Anda ini mau dibawa kemana. Kan begitu. Ini justru tantangan paling besarnya di sini. Ini sebagai pembuktian Anda. Bagaimana Anda menentukan masa depan Anda ditentukan dari sekarang. Jadi kalau Anda masih bingung, atau mungkin para orang tua mungkin yang mendengarkan di sini, Bapak Ibu semuanya pasti pengen anaknya mendapatkan masa depannya nanti yang bagus, yang terjamin. Nah, di era yang sekarang banyak mengeluh serba ketidakpastian begitu ya, banyak mengeluh kesana kemari dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu lembaga pendidikan khususnya di Madiun yang sanggup memberikan kepastian. Bukan hanya kita ini lembaga yang baru muncul kemarin, tidak, kita sudah buktikan 28 tahun, bahkan ini sudah mau menginjak 29 tahun. Ya, jadi bulan Agustus besok itu kita umurnya sudah 29 tahun. Nah, maka Anda bayangkan lebih dari sudah hampir 29 tahun di bidang pendidikan, kita sudah meluluskan lebih dari 30.000 alumni tersebar di seluruh Indonesia dan menempati perusahaan-perusahaan yang skala nasional maupun sampai multinasional, di mana Awareness sanggup memberikan sebuah kepastian bahwa dididik dari dasar, dari nol. Jadi Anda tidak usah khawatir, teman-teman kita menerima baik dari SMA, SMK, jurusan apapun ya. Kadang ada yang bingung, saya jurusannya tata boga, jurusannya otomotif, masuk Awareness yang basicnya komputer, basicnya digital, apakah bisa? Sangat bisa sekali ya. Saya dulu sama, saya dulu juga dari jurusannya TKR itu otomotif gitu ya, dari STM. Masuk di Awareness, saya dulu ambilnya jurusan informatika, komputer. Apakah bisa? Ternyata bisa. Karena apa? Di Awareness ini Anda diajarkan mulai dari dasar, mulai dari nol. Dan yang paling penting tentu tujuan akhirnya adalah setelah lulus nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, ini kita buktikan. Awareness selalu menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Perusahaan ini sangat senang sekali dengan Awareness. Karena apa? Lulusan-lulusan dari Awareness, materi-materinya yang diajarkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Makanya di sini kita siap memberikan kepastian. Kalau Anda pengen yang pasti-pasti, ya sudah, mana lagi ya, ke Awareness saja. Nah, segera daftarkan diri Anda, langsung saja kunjungi kampus Awareness Jalan Tamrin 35A Kota Madiun, atau mau kalau daftar online bisa di awareness.education.com. Terima kasih. Baik, Mas Adit, ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin hanya sekedar mengingatkan atau reminder buat teman-teman semuanya ya. Jadi kalau buat teman-teman semuanya mungkin yang punya waktu luang di rumah, kita selalu mengundang Anda untuk bisa main ya ke kampusnya Awareness, yaitu di Jalan Tamrin nomor 35 Madiun. Silahkan nanti teman-teman ya, kita ajak Anda untuk melihat semua fasilitas yang ada di kampus. Maksud saya, seandainya misalkan mau ke kampus tidak langsung daftar pun juga tidak masalah, tidak apa-apa ya. Nanti kita tetap kita sampaikan informasi sejelas-jelasnya buat teman-teman semuanya. Atau kalau mungkin masih ragu, belum sempat main ke kampus, silahkan pantengin juga ya Instagramnya Awareness @awarenessmadiun. Di situ selalu kita update profil-profil alumni yang sekarang sudah direkrut di dunia kerja. Bahkan kemarin yang tahun pandemi, itu kan orang mengatakan ya tahun-tahun yang sangat sulit sekali Mas ya. Ternyata alumni Awareness masih bisa direkrut di perusahaan-perusahaan terkemuka. Ya tentu kami nggak bisa menyebutkan di sini satu persatu. Nah, kalau mau jelas silahkan dilihat di sosial medianya Awareness. Kita selalu update di IG-nya Awareness, apalagi buat teman-teman yang sudah direkrut kerja ini. Jadi silahkan segera daftar di Awareness Education Center Jalan Tamrin 35A Madiun. Baik. Terima kasih Mas Husein, Mas Adit, sama-sama sudah ngobrol-ngobrol kita di hari ini. Semoga saja apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, dan tentu saja juga akan memberikan solusi kepada Sobat Terasi yang ingin melanjutin studi, ingin melanjutin kuliah, gitu kan. Insya Allah bisa ketemu lagi di kesempatan yang lebih menyenangkan lagi. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Sobat Terasi, obrolan kita bersama teman-teman dari Awareness. Ada Mas Husein, Mas Adit. Tentu saja apa yang sudah disampaikan semoga saja bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bisa berjumpa kembali kita di kesempatan yang lebih menyenangkan. Dan habis ini nanti akan balik lagi. Andra masih di Cakrawala pagi sampai jam 10 siang. Jadi tetap aja merapat di 90,6 FM Magetan.